untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, terbiasa karakter itu selalu dimulai dengan ini. Hampir 90% dalam Pak sambil jalan 90% karakter kita itu, nah ini 90% pembentukan karakter adalah lewat proses ini. Bagaimana mengatasi sakit hati. Kenapa langsung ke sakit hati? Karena kita tahu bahwa di dalam dalam ilmu psikologi itu, di dalam satu hari itu yang namanya negatif satu aja, apa yang terlontar dari kata-kata kita satu negatif itu harus digantikan dengan 5 yang positif. Makanya tidak heran kalau prosesnya itu bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita dikikis, selalu ujungnya ke sakit hati. Next, Pak. Sama seperti kita lihat di gambar ini, seperti kuku kaki yang menusuk. Seseorang yang hatinya terluka itu akan mengalami kesulitan untuk bersikap yang benar dalam menghadapi gesekan. Makanya kalau dalam komunitas itu, hanya dalam komunitas itulah yang bisa terjadi sebuah gesekan. Kalau kita hidup di gereja itu kurang, karena kehidupan di gereja itu salingnya nggak kelihatan, karena banyak keluarga, banyak teman-teman, jemaatnya banyak begitu. Tapi kalau dalam sebuah komunitas itu sering sekali terjadi sebuah gesekan. Nah, terus Pak, kemudian, hasil dari gesekan ini kita lihat ya, bagaimana prosesnya. Pada saat kita mau dibentuk sama Tuhan, lihat, ada pembentukan, kemudian kita masuk nanti ada sebuah gesekan. Nah, dari gesekan, itu akan mendapatkan sebuah luka. Hanya di dalam luka ini, barulah kita bagi. Ada yang sembuh, ada yang trauma. Ini. Kemudian, kalau dia sembuh itu, berarti dia nanti next level. Makanya, proses dalam kehidupan seperti yang Tuhan inginkan itu, selalu ada ikut sertanya Tuhan. Hanya saja saya cuma bilangnya ini, sadar diri apa sadar Tuhan. Kalau kita terlalu menyadari diri, kita akan jatuh kepada namanya trauma. Nah, udah tunggu aja kalau sudah trauma itu sudah. Saya nggak bilang langsung kita ke yang tanda merah stop begitu, nggak. Biasanya tuh nanti mulai itu urutannya tuh ada yang kepahitan seperti itu. Mulai namanya ya sakit hati yang berlebihan sehingga pokoknya susah dia untuk berkomunikasi. Dia nggak setuju aja dengan orang itu. Jadi sulit banget mau memaafkan itu susah banget. Tetapi beda dengan adanya luka itu, dia berpikir bahwa enggak, untuk sampai next level itu dia mesti sembuh, harus sembuh. Itu sekecil apapun harus sembuh. Makanya next Pak, supaya kita bisa next level itu, kita akan balik lagi ke pembentukan, begitu terus prosesnya. Untuk sampai next level itu, nah ada kuncinya. Nah, cara kunci untuk mengatasi luka-luka yang akibat gesekan itu supaya kita bisa next level dalam berproses dalam kehidupan yang seperti Tuhan dalam merencanakan, yang pertama kali, memang kalau dalam bahasa, mungkin bahasanya bahasa Alkitabiah ya. Geser Pak. Yang pertama, kita harus memiliki perspektifnya ilahi. Next, Pak. Iya. Nah, milikilah perspektif ilahi. Kalau bahasanya saya yang sering saya pakai dalam berkomunikasi itu sadar Tuhan. Di dalam Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bukankah kita selalu dikendalikan oleh mata kita? Padahal yang Tuhan inginkan adalah mata rohani kita. Kita kan selalu melihat orang itu langsung begitu kita lihat, kita tahu, wah dia begini, wah pasti dia begini, pasti dia begini. Bukan, mata rohani kita lah yang kita pakai. Karena untuk melihat bagaimana Allah bekerja, itu menggunakan mata rohani kita, menggunakan iman kita. Jadi belum tentu kita bertemu dengan seseorang, itu dia selalu akan menjatuhkan kita, mengecilkan kita, atau merugikan kita. Enggak selalu. Makanya kembali lagi kepada yang disebut mata di dalam ini mata rohani ya, bukan mata jasmani. Ya, ini saya udah pernah kasih bahan ini ya. Udah pernah saya kasih bahan ini bahwa hati-hati dengan mata rohani kita. Apa yang kita bangun, kalau kita membangunnya dengan Tuhan, itu mata rohani kita semakin tajam. Nah, itu yang akan menutupi mata jasmani. Hati-hati.
Jadi tidak selalu bahwa mata yang dengan dilihat secara mata jasmani itu benar, enggak. Jadi jangan mengukurnya dari itu. Makanya kesadaran Tuhan itu penting. Next Pak, lanjut. Kesadaran kepada Tuhan itu penting. Di dalam Kejadian 45 ayat 5, 7 sampai 8, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ini cerita tentang Yusuf. Cerita tentang Yusuf. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi semua itu dalam itu tadi saya bilang proses kehidupan itu ada Tuhan di situ. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Masih ingat kan bagaimana itu saudara-saudaranya membuang dia masuk dalam sumur itu? Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi, kacamatanya Yusuf itu dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Gitu. Tetapi itu bagian dari rencana Tuhan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, ya kan? Buat mereka mungkin, buat kita yang membaca, wah saudara-saudaranya ini jahat, gitu. Tapi di balik itu ada sebuah kebaikan yang Tuhan rancangkan untuk Yusuf. Dengan maksud, nah ini makanya saya garis bawahi, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, makanya jangan cepat-cepat kita mengambil suatu kesimpulan atau kita menilai atau kita menjudge sesuatu, apalagi saudara-saudara seiman kita ya, kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini. Jadi kita akan kembali bagaimana kita bersikap. Seperti tadi, Yusuf memang sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi bukan itu semua adalah rancangan Tuhan. Nah, makanya ini yang sering terjadi. Next Pak. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bahwa hal yang positif jika diresponi dengan negatif maka menjadi positif, maka menjadi negatif. Dari yang positif itu tadi yang saya bilang, ya hati-hati. Hal yang negatif jika direspon dengan positif maka akan menjadi positif. Ini yang bahasa saya kalau hal yang negatif yang di bawah itu, bahasa saya begini. Kalau ada orang kritik saya anggap itu bahasa surga. Supaya apa? Supaya waktu saya mengatakannya kembali, itu sudah bahasa surga. Saya begitu, kalau di tempat saya seperti itu, saya ajar di komunitas saya seperti itu. Karena belum tentu kritikan itu menjatuhkan kita. Itu jangan segala sesuatu itu kritikan sifatnya negatif. Betul, oke lah, silakan negatif, silakan. Tapi jadikan itu positif. Makanya saya bilang sama anak-anak rohani saya, kalau dikritik orang itu, terima saja. Justru itu yang akan membuat kita semakin maju. Gitu loh. Anggap aja itu bahasa surga. Anggap aja bahasa surga, kita dengar. Nanti kan yang olah kan di dalam kita. Iman kita, ada pikiran kita, ada hatinya kita. Seperti itu. Jadi tidak selalu kritikan itu negatif. Yang kedua, yang pertama tadi memiliki perspektif ilahi atau sadar Tuhan. Untuk yang kedua, menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup. Ini dia. Kalau kita sudah sampai ke luka tadi, makanya saya bilang sadar Tuhan, supaya apa? Supaya kita sembuh. Makanya lepaskan pengampunan. Ini yang susah. Ada banyak orang itu lebih baik sakit hati, akhirnya dia trauma. Nah, dia nggak tahu kalau dia trauma. Supaya kita mau next level, di bawah seperti rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam proses kehidupan ini, yang kita dikatakan next level, itu melepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Kita harus mengambil keputusan. Kan itu kan yang Tuhan mau. Tuhan mengajarkan bahwa mengampuni. Lah kita yang berdosa itu Tuhan sudah ampuni kok. Apa kita tidak mau? Kan bukan kita akan serupa dan segambar dengan anaknya, dengan Yesus Kristus. Lepaskan pengampunan. Harus belajar lepaskan pengampunan. Next selanjutnya, seseorang yang menolak untuk mengampuni akan berada di dalam penjara dan akan mengalami siksaan dari al-wujud.
Jadi yang di dalam kita ini, tadi kalau kita menolak untuk mengampuni, itu ada justifikasi dari dalam, itu nggak enak sekali. Itu membuat kita akan jatuh ke dalam namanya trauma tadi. Kalau trauma, udah tinggal tunggu kepahitan. Hati-hati dengan itu. Karena saat terluka kita tidak akan pulih sebelum kita mengampuni. Ini yang dikatakan oleh Alan Paton. Saya kutip dari bukunya. Saat terluka, kita tidak akan pulih sebelum kita mengampuni. Makanya pengampunan itu penting. Lepaskanlah pengampunan. Supaya apa? Supaya kita terus berjalan dalam proses kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan. Next, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat, dalam Matius 12 ayat 24, tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Wah, ini apa lagi? Waktu saya melihat ayat ini cerita tentang apa sih sebetulnya? Kalau kenapa? Karena itu kan orang Farisi kan nggak suka sama Yesus yang menyembuhkan orang gila. Kalau kita lihat dari kod ceritanya itu, ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi menjadi Kristen itu lama atau bertahun-tahun tidak menjamin seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu kenapa kita harus selalu membangun hari demi hari keintiman dengan Tuhan supaya kita kenal dengan Dia. Agar karakter kita itu bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kita menjadi serupa. Jadi tujuan Tuhan itu untuk membentuk karakter kita, mengikis-ngikis semua, dibuang bagian-bagian yang tidak perlu untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Banyak yang rohaninya tidak pernah bertumbuh dan tetap begitu-begitu aja. Di dalam firman Tuhan kan ada yang dikatakan bahwa sekalipun ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan. Itu dalam Ibrani 5 ayat 12 ke 13, bisa nanti Ibu dari sini bisa lihat seperti itu. Jadi kita harus terus bertumbuh. Lepasin pengampunan. Jadi kalau kita lihat, saya ambil gambar lalat, ambil gambar lalat, bukan suatu kebetulan jika lalat menyukai luka. Kita tahu kan, kalau ada luka sedikit, koreng sedikit di kaki, habis jatuh, kayak saya lihat anak saya itu, begitu di sore-sore hari begitu, dia lalat itu selalu datangnya ke situ. Nah, iblis itu menyukai luka sebagai tempat berpijaknya. Iblis itu sukanya di luka, makanya itu saya bilang, dari luka itu, merenungkan dari apa yang merasa terlukai itu, kita harus melepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya sembuh. Pengampunan itu supaya kita sembuh dari luka. Ini bukan kita bicara luka yang luar ya, bukan luka luar, bukan kulit atau bukan, tetapi yang di dalam itu. Kenapa? Karena tadi setan itu, iblis itu menyukai luka, dia suka luka sebagai tempat berpijaknya. Itu yang dipakai iblis supaya kita terus tatapi itu tadi luka tuh. Akhirnya kepahitan. Kita nggak suka sama orang itu terlalu melukai saya, ya kan? Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Bukankah kita orang percaya, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, sehingga Kristus itu ada di dalam kita. Makanya sudah seharusnya kita lebih menyadari keberadaan Kristus di dalam kita. Sehingga kalau kita menginginkan untuk kita, Tuhan, bantu saya untuk melepaskan pengampunan. Ampuni dia Tuhan. Itu pasti terlaksana. Karena itulah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes ayat 4 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Memiliki Allah itu sama juga memiliki kasih. Nah ini. Melepaskan pengampunan sama juga melepaskan kasih.
Kita masih pada poin yang kedua ya, nanti ada di poin yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, kita harus memiliki perspektif. Tapi tadi saya bilang, sadar Tuhan. Yang kedua, lepaskanlah pengampunan. Nah, kalau kita lihat next Pak, ada next Pak, lanjut. Yang 1 Yohanes 4 Pak, habis ini 1 Yohanes 4. Ini cepat aja waktu ya, slide-nya dia cepat aja. Jadi dari ayat ini supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu lebih pingin kita dibentuk itu, kita lebih memikirkan dia. 1 Yohanes 4 tadi yang saya bilang itu. Makanya kalau kita betul-betul barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bayangkan. Bisa dibayangkan, barang siapa tidak mengasihi, katanya kita mengasihi dia karena ada Kristus dalam kita. Dan kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Makanya saya tidak memiliki Allah, memiliki kasih. Kalau kita Kristus ada dalam kita, berarti kasih ada dalam kita. Sehingga waktu kita melepaskan pengampunan, berarti kita sedang melepaskan kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Lanjut Pak. Nah, di gambar selanjutnya, Bapak bisa tahu bahwa keran air itu biasa ada ilustrasi itu kalau misalkan yang ada kopi itu biasanya kalau para pengkhotbah atau pemateri memberikan ilustrasi tentang kopi yang bagaimana dia bisa ya tadinya hitam begitu kemudian jadi putih ya kita pakai ini ilustrasi ini keran dibuka mulai itu firman Tuhan terus isi firman Tuhan akhirnya hitam jadi putih lagi terus diisi. Nah, menolak melepaskan kasih sama seperti kita menghentikan aliran kasih Allah. Kayak keran tadi, yang seharusnya firman itu keluar, kasih Allah itu keluar, tapi kita tutup. Kalau kita tidak mau melepaskan kasih, menolak melepaskan kasih. Nah, berhentinya aliran kasih akan mengakibatkan kekeringan dan kematian rohani. Hati-hati, saudara, hati-hati. Next, Pak. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Kembali saya kutip lagi dari bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari, supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Jadi firman Tuhan itu memberitahu kepada kita untuk kita bagaimana kita melepaskan diri dari rasa amarah, benci, dan segala macam produk-produk yang bukan yang dari Tuhan itu. Tapi itulah nalurinya kita, manusianya kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Nah, makanya kita mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, di dalam kemarahan itu, mengapa Tuhan memberikan batas waktu dalam kemarahan? Lebih mudah membuang sebuah benih dibandingkan membuang sebuah akar. Karena akar itu telah merambat. Ya kan, kalau benih kan cuma satu benih saja, satu biji benih saja. Tapi kalau dia sudah mengakar, wow, ini kok akarnya sudah lama. Nah, itu dia. Jadi kita bisa membayangkan bahwa betul kalau akar itu dia akan merambat terus. Dia merambat, cari, berakar, kan namanya berakar. Tapi kalau begini cuma satu benih aja. Makanya di gambar itu kan kelihatan. Jika sudah berakar, maka tinggal tunggu waktu untuk akar itu bertumbuh menjadi tanaman. Kita segera akan menjumpai batang, daun, dan buah. Tadi, kalau kita korelasikan tadi dengan ilustrasi yang tadi di atas tadi mengenai pembentukan, betul kan? Kalau sudah trauma kan lihat, disimpan, akhirnya kepahitan. Nah itu kelihatan udah, batangnya mana, daunnya mana, akhirnya berbuah kepada dosa. Kepahitan sangat menular dan mematikan. Oh, di dalam Kejadian, di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 8, setelah beberapa waktu lamanya, maka cerita Kain dan Habil semua sudah tahu. Mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga sama mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kembali lagi, kita berkuasa. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya kan? Yang pertama menjadi serupa di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, dan yang kedua berkuasa. Makanya kita harus berkuasa. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk tadi. Jangan gampang digoda sama iblis, sama amarah. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba. Nah, kata tiba-tiba, ini loh. Hati-hati ya, kata tiba-tiba, Kain memukul Habel. Jadi tidak mungkin lagi jalan sama-sama, ada kayu, terus tiba-tiba langsung mukul Habel. Kenapa? Karena Kain sudah memendam memendam amarah dulu. Dia sudah pendam dosa dulu di situ. Makanya Tuhan sudah ingatkan Kain. Jadi bahasanya, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Kalau tiba-tiba kan berarti ada kayu langsung dipukul. Sebetulnya bukan itu inti masalahnya, bukan di situ. Karena Habel sudah apa? Sudah menyimpan dulu. Itu tadi, menyimpan amarah dulu. Karena korbannya tidak diindahkan Tuhan. Itu yang menjadi akarnya. Di situ dia mengakar. Makanya ditunggu-tunggu, akhirnya melihat. Nah, begitu jalan di padang, begitu ketemu kayu, langsung pulang Habel. Jadi tiba-tiba itu tidak mungkin tiba-tiba. Bahasa kita tiba-tiba. Tetapi di sini Tuhan mau kasih tahu sama kita. Karena kita sudah menyimpan dendam dulu. Itu kenapa kepahitan itu sangat menular dan mematikan. Rick Joyner, salah satu bukunya yang 40 Different Life, dalam bukunya Pencarian Terakhir, mendapatkan penglihatan. Satu roh jahat yang disebut kepahitan hati dapat menebarkan benih racunnya kepada banyak orang. Bahkan sampai kepada satu bangsa atau kebudayaan. Wow. Hati-hati saudara, hati-hati dengan namanya itu tadi, kepahitan. Next Pak. Udah jelas semua, udah. Jadi semua dituntun oleh. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir, hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah itu kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita dalam melaksanakan rencananya. Rencana Tuhan, itulah kasih karunia. Makanya itu bilang, tanpa kasih karunia itu nggak bisa apa-apa. Jagalah supaya, Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita kan nggak bisa ngendel amarahnya kita, kadang-kadang kita lepas kontrol. Kita lepas kontrol, makanya Tuhan kasih tahu, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu kemampuannya Tuhan, kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita dalam itu tadi, melaksanakan rencananya. Jadi di dalam proses kehidupan kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk masuk dalam proses kehidupan. Hanya saja, yang pertama, apakah kita sadar Tuhan? Apakah kita sadar memiliki perspektif kepada Allah? Yang pertama. Yang kedua tadi, apakah kita melepaskan pengampunan? Karena pasti dong ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ampuni. Ada yang tidak setuju dengan kita. Ampuni. Yang ketiga, hidup di dalam kasih karunia. Supaya apa? Tadi itu, supaya tadi yang mengakar tadi, kepahitan-kepahitan itu kita lawan dengan kasih karunia. Karena kita nggak mampu. Next ke bawah, Pak. Kisah pasal 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ceritanya terkenal sekali. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia.
Mereka menyeret dia keluar kota, Stefanus diseret, lalu melemparkannya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Waktu saya bayangin ini, saya nggak mampu. Nggak bisa. Bayangin, kita dilempari tapi masih bisa mau mengampuni. Itu yang disebut dengan kasih karunia, kemampuan Tuhan. Dari sisi manusia nggak mampu. Kita dilempari. Kalau cuma dengar cerita enak, tapi pada saat kita pada posisi yang sama, posisi seperti Stefanus, coba bagaimana reaksi kita? Itu kenapa jagalah, tapi tadi yang seperti ayat tadi, ya kan di dalam Ibrani tadi, Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Yang cuma kasih karunia yang bisa memampukan kita, yang bisa memampukan Stefanus untuk mengampuni mereka. Posisinya sudah nggak enak sekali, posisinya sudah terdesak. Di saat seperti itu, kita juga sering mengalami hal-hal seperti itu. Sehingga reaksi kita itu menentukan. Itu kenapa yang ketiga, hidup di dalam kasih karunia. Next, Pak. Mau selesai. Ini slide terakhir ini. Yusuf dan Daud adalah contoh dua orang yang diproses Tuhan, tetapi tidak mengalami kepahitan. Yusuf dan Daud adalah contoh dua orang yang diproses Tuhan, tetapi tidak mengalami kepahitan. Jadi begitu teman-teman, kita belajar Alkitab itu bukan saja hanya mendengarkan dari saya yang bicara di sini, ataupun mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang bicara di dalam PPA ini, tetapi sudah menjadi suatu kewajiban dan mutlak harus dilakukan untuk teman-teman itu supaya bisa mempelajari firman Tuhan. Seseorang yang berada di dalam kasih karunia memiliki apa? Kekebalan terhadap apa? Potensi kepahitan yang diakibatkan gesekan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, ada kekebalan terhadap apa? Potensi kepahitan yang diakibatkan sebuah gesekan. Makanya dalam komunitas itu selalu ada gesekan. Selalu ada gesekan. Ada yang nggak suka. Pasti ada yang nggak suka, ada yang tidak setuju, seperti itu. Itu hanya terjadi di komunitas. Nah, bagaimana kita belajar untuk tadi yang pertama, memiliki perspektif ilahi atau sadar akan Tuhan. Yang kedua, lepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, harus tinggal dalam kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Nah, semuanya itu akan membangun karakter kita, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita merespon. Nah, inilah yang bagaimana cara pandang dari Alkitab, dari sudut pandang saya untuk mengatasi karakter. Karena di sini nanti saya kasih tahu yang bagaimana yang karakter sesungguhnya dari masing-masing kita ini. Next, Pak. Selesai, Pak. Habis ya. Kayaknya terakhir, Pak. Silakan Ibu Wulan, kayaknya udah selesai ini, jadi yang silakan kalau ada yang mau tanya. Iya, oke. Terima kasih Pak Eon. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan karakter pastinya nih ya Pak Eon ya. Iya, iya. Ini dari sudut Alkitabnya ya, kita untuk melihat dari sudut pandang Alkitab ya, supaya kita mempersiapkan untuk bagaimana karakter-karakter kita yang sesungguhnya sebetulnya. Ya, silakan Bapak Ibu, bisa di-unmute atau mungkin mau present dulu. Memang ini Pak ya, mungkin untuk kita itu banyak yang lebih suka atau lebih tertarik dengan apa ya, pengajaran yang berkaitan dengan mungkin kayak teologi atau mungkin sejarah atau apa. Kalau hal yang seperti ini yang disampaikan Pak Eon ini cukup kadang-kadang membuat, karena ini ini berkaitan dengan aplikasi ya Pak ya. Apalagi namanya mengampuni. Mengampuni itu kayaknya mungkin gampang gitu ya untuk ngomong, tapi kalau untuk melakukannya itu butuh perjuangan untuk kita benar-benar ngalahin daging ya Pak.
waduh gak gampang. Itulah pengampun itu kan kita mematikan daging kan. Tapi kan Iya, tadi kan satu-satu proses ya. Makanya sebuah proses itu. Kita tahu bahwa bahwa Tuhan ini kan ya kita sebagai bejana lah, bagaikan bejana siap dibentuk. Masalahnya kita nggak mau dibentuk kan gitu. Kalau kita mempertahankan, ini kan makanya dari dia bagi tadi yang tadi saya dari awal bahwa pemahat itu Tuhan gitu. Dia membuang bagian-bagian tidak perlu di dalam kita. Nah, tapi kan lihat reaksi kita gitu. Walaupun kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah lahir baru, tapi tetap harus ada pengisian, harus ada gesekan di situ. Nah, gesekan bukan saja di dalam apa bagaimana kita berrohani dengan Tuhan, oh no. Dengan sesama kita aja sering kan, Bu. Itu makanya melepaskan pengampunan tidak mudah. Gitu loh. ya, betul. Dia ngutang kok sama saya, nggak bayar-bayar kok. Nah, itu. Ayo. Wajar marah gitu ya Pak ya biasanya. Itu kan kayak itu. Nah, yang saya apa namanya, yang saya miriskan orang-orang yang lahir baru tuh gitu. Kan saya manusia, Pak. Saya juga manusia. Aduh, miris sekali saya dengar. Iya, iya. Udah kelihatan orang nggak bertumbuh kan. Pokoknya kalau balik lagi pada saya kan manusia, udah balik lagi udah bagus, nggak bertumbuh kan. Lah kamu sama Tuhan sudah diciptakan baru kok. Kamu tuh sudah baru gitu loh. Yang lama sudah berlalu, tetapi tetap makanya saya bilang kadang-kadang orang sudah lahir baru, tapi gaya berpikir di dalam dia melakukan aplikasi dalam kehidupan masih gaya-gaya lama. Iya, betul. Tuh, itu. Atau mungkin ini juga ya Pak. Mungkin kalau kita biasa bilang gini, iya kalau Tuhan bisa sabar, panjang sabar. Kalau kita manusia sabar ada batasnya. Seperti itu ya Pak. Itu. Jadi selalu mencari pembelaan diri itu. Makanya kan saya bilang nggak apa-apa, kita terima nanti kan kita olah pada saat, makanya kan saya bilang bangun keintiman dengan Tuhan. Karena Pak, tadi ada orang ini dia ngomong gini-gini, ngomonglah sama Bapak kita. Kalau kita memang tidak mampu kan gitu. Tapi kan reaksi kita ini loh, waktu kita merespon ada orang yang bicara sama kita seperti itu, gimana sih respon kita? Nah itu ya yang akan menjadi sebuah karakternya kita. Kalau kita tidak ubah, karakter kita akan seperti itu. Iya. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, nggak usah malu-malu, di unmute aja Bapak Ibu mic-nya. Yang berkaitan dengan Shalom. Shalom. Silakan Bu. Siapa nih? Bu Ana. Silakan Bu. Ya. Shalom. Iya. Shalom Bu Ulan. Ya saya mau tanya Pak. Seandainya gitu, kita ada salah sama teman. Lalu ada selek gitu ya. Lalu saya nggak ketemu sama dia lama sekali. Saya cari dia untuk minta maaf karena saya pernah menyakiti dia. Gitu. Apakah itu sudah termasuk benar Pak kalau seperti itu? Terima kasih Pak. Iya, jadi memang ya bagus sih Bu ya kalau memang udah lama nggak ketemu. Cuma karena kita ingat kan ada kita berbuat salah sama dia, kalau kita datang memang tujuan kita memang harus ya yang pasti kan itu begitu lama nggak ketemu pasti ada memori kan, ada memori yang kita ingat apa nih yang berkesan. Tapi kadang-kadang kan bukan yang berkesan kan pada indah-indah saja, tapi ada yang nggak enaknya. Bagus kalau ibu memang sudah mau mengambil keputusan untuk apa namanya minta maaf kan gitu, ataupun kebalikannya dia yang punya salah ya mengampuni seperti itu. Atau biasanya kan dalam percakapan mungkin dia duluan yang ngomong ya kan Bu ya. Ini kalau sudah terjadi di apa sudah terjadi ketemu nih, ya ngomong aduh sorry Bu Ana sorry gitu loh. Saya minta maaf kemarin dulu gini. Ya itu harus bisa melepaskan pengampunan. Begitu juga sebaliknya kalau kita yang salah, ya kita minta ampun sama dia, minta maaf sama dia. Harus itu. Karena itu yang karena gini, jangan sampai yang tadi negatif itu, yang hati-hati saya bilang, luka yang lama itu dia menjadi trauma dan dia dipakai oleh iblis. Hati-hati. Lebih baik kita sadar Tuhan. Kalau sadar Tuhan, ya minta maaf atau minta ampun sama dia. Itu Bu. Udah benar Bu. Iya. Bagus sekali. Iya. Terus? Gini Pak. Saya itu mengenai saya ya. Lalu saya minta maaf sama dia. Tapi dia seperti tidak respon gitu Pak.
saya telepon dia tidak angkat. Saya WA dia pun dia tidak respon. Itu bagaimana Pak kalau seperti itu? Itu sikap hati kan, Bu. Sikap hati ibu. Yang penting sikap hati ibu. Mungkin kan dia trauma, ya itu balik lagi sama dia yang trauma. Dia yang lebih memilih kekaitan, kan ibu enggak. Gitu. Yang penting ibu harus melepaskan pengampunan, ibu harus betul-betul minta maaf sama dia. Lain kesempatan ibu cari lagi dia, begitu itu. Karena waktu itu masih ada terus. Seperti itu. Batasnya sampai kapan? Ya perserahkan ke Tuhan. Yang penting jangan sampai yang tadi tidak terjadinya permohonan maaf dari ibu itu menjadi kendala untuk ibu next levelnya gitu, melangkah ke tingkat selanjutnya. Jadi jangan sampai jadi ngekor terus gitu loh, Bu. Jangan sampai gitu. Kadang-kadang perasaan, apalagi perempuan ya punya perasaan kan, nah, itu terbawa-bawa terus tuh pakai perasaan. Aduh perasaan gini, makanya serahkan sama Tuhan. Begitu. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Kan gitu. Marilah yang dibesuk dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Begitu Ibu. Jadi jangan fokus sama karena mungkin dia belum saatnya kan, waktunya itu belum waktunya gitu Bu. Tapi buat Ibu tetap gitu. Harus melekat sama jadi Ibu. Kalau karena gimana Bu? Maaf Pak. Jadi kalau misalkan saya udah minta maaf, sedangkan dia tidak ada respon, jadi itu urusannya dia ya Pak ya? Oh gitu? bukan urusannya dia, bukan enggak, Ibu belum ketemu. Ibu kan punya inisiatif untuk minta maaf kan, tapi kan belum ketemu, dianya mungkin menghindar atau apa, gitu loh Bu. Seperti itu, tapi kan Ibu sudah berusaha waktu kapan ketemu dan segala macam, serahkan sama Tuhan Bu. Serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan lihat hati kita Bu. Gitu. Serahkan sama Tuhan. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan. Berkaitan dengan karakter ini nggak gampang ya Pak Yon ya? Ya, nggak gampang. Sabar. Makanya nanti Kak, mesti sabar sekali soalnya kalau mau bicara karakter itu. Makanya saya mau sekali lagi saya tanya teman-teman ini yang di grup ini, yang di grup PPA ini, ambil nggak itu, download nggak itu yang questionnaire itu, karakter itu. Nanti kalau saya jelasin di sini nanti pada bingung apa ini, apa itu, apa ini. Makanya mesti di download tuh. Iya, Bapak Ibu kira-kira ambil nggak ya? Saya sih ambil nggak. Pak BRC kan udah ya, kalau Pak BRC punya ya Pak BRC ya. Pak BRC kan sudah ada mungkin tuh. Bisa raise hand, yang ambil bisa raise hand supaya kita bisa lihat. Di raise hand aja, nggak usah di mute, mungkin nggak mau kedengaran suaranya. Di raise hand yang udah ambil Bapak Ibu bisa raise hand. Pak BRC udah ya Pak ya? Udah, saya sudah bikin ini Pak. Luar biasa Pak, mantap. Saya nggak tahu gimana anunya ini, hasilnya ini. Cuma nanti Pak, nanti. Kelebihan. Nanti Pak, nanti saya kasih tahu. Baru juga. Langsung aja mungkin ya Ibu Ana ya, saya ini aja ya, saya share screen ya. Kayaknya ini mereka ada banyak yang nggak ngambil juga ini. Saya share screen Bu. Iya silakan Pak Yon. Saya share screen ya. Jadi gini supaya sabar. Saya buka ini deh. Karena kalau nanti mereka nggak ini kan nggak tahu dia. Oh sayang banget ya. Oh, bisa tahu ya. Kalau sudah ngambil enak ngomongnya malam ini. Iya betul, karena memang orang ini macam-macam Pak ya, paling komunitas ya. Betul. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini itu ini hanya cuma mengisi saja salah satu. Kelihatan Ibu ya? Udah kelihatan Bu ya? Mungkin bisa lebih besar Pak. Lebih besar ya, saya besarin ya. Segini boleh? Ya ini kelihatan. Kelihatan ya. Ini yang saya kirim tadi pagi itu, makanya saya bilang Pak Piong kirim aja supaya nanti malam tuh bisa mudeng, semuanya bisa mudeng, masuk mesti diambil. Di sini ada cara mengisinya. Ini cuma memilih salah satu. Ini ada tipe kepribadian, yuk kita isi 20 menit. Nah ini kekuatan diri kita. Ini tipe kepribadian kita. Kita pilih mana? Kita ini tipe apa? Memberi semangat? Atau kita ini orang petualang? Atau kita orang teliti? Atau kita
mudah menyesuaikan diri. Pilih aja salah satu dari sini. Pilih. Jawab lagi nomor 2. Terus begitu terus begitu terus. Jawab aja jawab, tapi pilih salah satu. Ini nomor 17, lihat nomor 17. Pendengar yang baik, saya ini pendengar yang baik enggak? Terus, saya ini setia enggak? Atau tidak gampang berubah? Atau sedang membimbing? Atau lincah bersemangat? Terus, isi aja. Pilih salah satu. Nah, ini kelemahan kita. Weakness, kelemahannya kita. Kita ini apa nih? Bicaranya meriah, maksudnya orangnya heboh. Ini kayak saya nih, cerewet gitu. Terus bersikap seperti bos, kadang-kadang cuma merintah. Terus kita ini apa? Malu-malu, suka segan. Nah, ini banyak nih pasti nih. Karena diam-diam semua kan, tanpa ekspresi atau datar. Nah, saya ini seorang seperti apa? Isi saja. Diisi saja, semuanya ini diisi. Isi saja, satu-satu lah, satu-satu. Nanti baru ada nilai. Nah, ini nilainya. Kekuatan. Tadi milih D, ada berapa jumlahnya? Misalkan 2. Terus I-nya berapa, S-nya berapa, C-nya berapa. Dan jumlah ini harus 20, karena soal cuma 20 kan. Kelemahan juga begitu. Nah, totalnya D ini, D kekuatan dengan D kelemahan ditambah. Jadilah seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu angka ini, D, E, C ini yang total, lihat, angka yang paling besar adalah 13. 13 itu S. S itu stabil. Oke. Baru dia ketemunya I di sini, yang sebagai penyeimbang, kan harus seimbang. Selain saya stabil, ada satu lagi namanya I, intim. Nah, ini belum tahu saya ini orang apa. Nah, ini yang maksudnya yang saya mau terangin di sini. Nah, di sini yang saya mau terangin. Ini yang saya bilang tadi, supaya kita bisa tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dominan sebelah kiri, intim sebelah kanan, stabil di bawah, C di bawah. Bapak Ibu lihat? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, kurang besar apa? Belum muncul. Oh, sorry. Habis saya kan langsung begini ya sih ya. Kalau ini kan udah keluar, Bu? Nggak tahu Bapak Ibu udah kelihatan belum? Belum ya Pak Beja? Belum. Lama juga ya responnya ya. Bentar, tunggu. Sinyalnya Pak biasa Pak. Oh iya ini masih yang teks tadi ya. Ini saya sudah ganti ke sini. Sabar. Sabar. Coba saya stop share dulu. Pindah ke sini ya. Saya pindahin ke. Ini kelihatan ya? Nah, ini sudah kelihatan. Ya, nih. Ya, bisa digedein? Ya? Dibesarin? Besarin lagi, saya besarin lagi. Cukup? Dibesar lagi atau mata saya ini sebentar. Nah, ini. Soalnya ada saya ini dulu. Lihat yang di bagian atas itu terbuka. Makanya tadi kan sudah kelihatan ya jumlahnya kan yang S sama yang I. Berarti yang S itu stabil. Ini yang di bawah, stabil S. Lihat stabil itu sebelah kanan, berarti dia sisi manusianya kuat. Dari karakter manusianya itu lebih kuat dia, stabil S. Terus dia penyeimbangnya apa? I di atas, intim. Dia orangnya stabil dan intim. Dia stabil orangnya dan satunya intim. Dan dia harus belajar gitu ya Pak? Kenapa Ibu? Kalau nyebrang gitu gimana Pak? Nyebrang maksudnya? S sama D atau S sama bisa. C gitu. Makanya diisi. Kalau nggak diisi ya nggak bisa. Nggak tahu di posisi mana. Dari sini kan baru kelihatan nih Bu. Kalau dari sini nih, itu orang dominan itu seperti apa? Saya besarin ya. Lihat yuk kita tipe-tipe orang yang D. Makanya harus diisi. Kalau nggak diisi ya nggak tahu. Karakternya apa dia. Nah, diisi Bapak Ibu. Sok ngatur, tak tergoyahkan, tegas, berani nekat, tidak sabaran, galak, to the point, do my way. Itu orang dominan. Orang-orang yang dominan. Nah, ini orang-orang intim nih, optimis dia, anti negatif. Saya kasih tahu lagi, Ibu di dalam Bapak Ibu, di sini tuh tidak ada yang terbaik, nggak ada. Semuanya sama, mau dominan, mau intim, mau stabil, mau cermat itu sama.
Di sini hanya mengindikasikan karakter kita itu aja. Kita tuh cenderung apa? Kita cenderung apa? Makanya harus stabil, harus seimbang. Itu bisa dia D atau dia bisa juga berpasangan dengan angka yang paling tinggi tadi kan S. Nah, misalkan angka yang paling tinggi kalau saya misalkan saya orangnya intim. Saya nih I, tapi keseimbangan saya itu ada di D. Nah, konsep ini, konsep karakter dominan, intim, stabil, cermat, DSC ini bukan selama-lamanya, Bapak Ibu. Saudara-saudari, ini bukan selama-lamanya. Dia bisa berubah 2-3 tahun ke depan. Bagaimana kita membangun karakter kita, itu. Tetapi paling tidak, kita tahu sekarang ini karakter kita seperti apa. Itu maksudnya, makanya tadi pagi saya coba untuk kasih tahu Pak Pio supaya ini teman-teman bisa isi. Nah, gitu. Lah, apa artinya kan akhirnya kan tidak ada apa dari inisiatif kurang. Teman-teman grup di PPA kurang dari segi inisiatif untuk yang masuk dalam grup ini. Inisiatif ya saya bilang, dan inisiatif aja kurang. Bagaimana nanti kita di luar dari PPA ini, apakah inisiatif kita akan bergerak? Belum tentu. Tes dulu saya punya. Kita akan banyak sekali. Ya Pak, bagaimana Pak? Ya. Tes dulu saya punya. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Udah dijumlah belum Pak? Sudah. Langsung dijumlah saja. Yang total punya ya. Oke. Bapak langsung jumlah saya kita bisa tahu Bapak. D12. Total Pak ya? D12. Baru ya, terus S10. S10. Yang besar ini C dengan D 12. Kenapa bisa? Oh bisa Pak, bisa. Berarti Bapak itu orang kerja. Oh gitu. Karena ya. D Bapak kuat. Bapak C juga kuat. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, ini Pak. Sorry, bukan di simulasi. Nah, ini kelihatan Pak? Belum ini ya. Dia lama. kalau apa share screen kan dia lama kan. Udah kelihatan belum bulan? Kelihatan Kak. Udah dominan. Iya. Cuma tulisannya kecil-kecil, ya kan? Makanya kalau tadi nggak bisa bawa ini, lihat orang dominan nih. Ini saya lihat di orang dominan. Lihat ciri-cirinya orang dominan. Orang yang dominan yang tadi Bapak punya tuh. Orang-orang dominan ketakutan terbesar tuh dimanfaatkan orang lain dan kehilangan kontrol. Itu ketakutannya. Dan ini populasinya orang dominan itu cuma 3%. Populasi cuma 3%. Jadi nggak semua tuh orang dominan, tidak. Terus tujuan diarahkan kepada tantangan-tantangan pribadi. Kebutuhan psikologisnya mendominasi orang lain. Karena orang dominan dia. Misalkan dalam sebuah rapat atau dalam sebuah pertemuan, dia bisa mendominasi, ambil agenda rapatnya. Misalnya kayak di sini nih, misal Pak BC mau ngomong, langsung dia bisa. Pak BC silakan. Pak BC langsung bisa mendominasi. Nih, apa tipe-tipe orang dominan. Terus keinginannya hasil. Kemudian keterbatasan yang mungkin, argumentasi arogan, terus kadang-kadang ngebosin, kurang diplomatis, menentukan standar yang terlalu tinggi, melangkahi otoritas, penuntut, semua berbicara karakter-karakter apa yang di dalam diri kita. Makanya itu questionnya diisi, baru kita bisa tahu di manakah karakter kita sebetulnya saat ini. Wah, mantap ini, betul hasilnya. Mendekati itu. Ini betul Pak. Jadi jangan selalu melihat dari sisi yang negatif, karena ada keseimbangan. Keseimbangannya adalah tadi Bapak memilih nilai yang paling besar kedua itu adalah yang C apa ya? Ya C. Saya C dengan D 12 sama. Iya Pak. Berarti sama-sama kuat itu. Nggak apa-apa Pak. Puji Tuhan. Tapi Bapak tahu, Bapak orang dominan seperti apa? Bapak juga orang yang cermat itu seperti apa? Gitu. Sebentar. Nah, ini yang cermat, Pak. Jadi seimbang kan? Tadi yang digambar lingkaran itu kan dia di atas. Kalau di atas Bapak orang terbuka, tapi yang di bawah bukan masalah tertutupnya, Pak, karena itu kan yang sekunder. Ya. Itu kan yang sebagai penyeimbang ya, Pak ya. Cuma Bapak dominannya karena kalau Bapak sama, berarti 50-50 sama sudah. Tinggal jalani proses kehidupan.
Itu akan berubah dengan sendirinya, tinggal Bapak mau benahi yang di mana. Paling tidak kita mengerti kita siapa, saya ini siapa. Sip, mantap. Paling tidak itu mengerti. Karena pengertian itu yang sulit Pak didapat. Iya. Sebuah pengertian itu. Nah, saya ini hanya membantu saja supaya itu tadi, supaya nggak susah-susah. Makanya dari mau diisinya sembarangan, mau diisinya seperti apa, tetap itu akan mencirikan karakter kita, kepribadian kita seperti itu. Iya, dari empat pertanyaan kan satu saja, Ian. Iya, satu saja Pak. Satu saja. Nah, malam ini tuh maksudnya mau bahas itunya. Makanya lihat perilaku dasar, kita tahu perilaku dasarnya kita, mengukur masalah dan tantangan, kebutuhannya hasil. Ini orang-orang dominan, kalau merah dominan. Yang sebelah kanan cara mengukurnya orang dan otak. Terus kebutuhannya apa? Pengakuan. Emosinya gimana? Selalu optimis orang-orang yang intim. Tapi kalau orang-orang dominan kayak Bapak itu emosi apa? Marah gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu. Gitu loh Pak. Yang penting kita tahu. Karena gini Pak. Iya, betul. Karena sebetulnya Bapak tuh sering marah. Pada dasarnya keseimbangannya Bapak, emosi Bapak tuh ketakutan loh. Sekalipun Bapak marah. Artinya apa? Seimbang Pak. Ada marah tuh yang berlebihan Pak. Ada marah tuh yang over. Nah itu bisa jadi perpecahan. Tetapi kan sebetulnya emosinya Bapak, lihat yang biru, warna biru Pak. Bapak kan di situ kan, betul. Yang cermat kan. Nah, keseimbangannya Bapak tuh cermat. Jadi kalau dipadukan Pak, Bapak tuh orangnya marah, tapi sebetulnya takut gitu loh Pak. Nah gitu loh, lucu kan? Masa mau marah kok takut-takut? Maksudnya nggak serius marahnya Pak. Gitu loh Pak. Ada tempatnya kan. Betul, gitu. Makanya harus ada keseimbangan. Walaupun Bapak nilainya sama. Itu Pak BLC. Saya sudah kirimkan ke makam papan hari itu ya Pak. Udah. Sudah kan itu, cuma tinggal japri aja sama saya. Nah makanya di sini saya pengen teman-teman semua bisa ngisi ya. Nanti kirim aja ke Pak Piong, nanti saya bisa delay, nanti tinggal saya hubungi. Gitu. Supaya gini teman-teman, kita nih satu komunitas PPA, saling kenal lah paling tidak. Saling tahu lah, Anda siapa, saya siapa, seperti itu. Masa komunitas cuek-cuekan aja ya, bukan komunitas gitu. Iya, betul. Kalau cuma komunitas cuma datang dengerin khotbah dan segala macam, apa bedanya sama hari Minggu? Yang kita ikut kebaktian, nggak ada bedanya. Beda, komunitas bukan seperti itu, bukan. Harus terbuka, komunitas itu harus terbuka. Harus terbuka, Pak. Komunitas itu harus terbuka, gitu. Iya. Supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Bergerak itu kita bersama-sama, gitu. Ada siapa yang mungkin ini kita topang? Saya yang Pak. Banyak itu S sama D, S13, D12. Berarti kan stabil sama D dominan. Tuh, dia silang tuh tadi Ibu Bulan ya. Ini jelas nih. Iya, betul silang. Dia stabil itu. Apa maksudnya seimbangnya di situ dia. Dia nge-cross. Artinya itu dari sisi kemanusiaannya memang lemah. Lemahnya karena dia posisi di bawah. Orang stabil kan? Gitu loh. Tapi secara dominannya dia bisa pemimpin sebetulnya. Nah, tinggal korelasi aja. Di cross check aja. Gitu loh. Makanya kan nanti kan saya kasih tahu gitu. Jadi saya nanti akan japri, saya juga izin dulu sama Pak Piong gitu. Untuk menerangkan, yuk ada di mana nih, jawabannya apa, ininya apa. Jadi saling. Makanya kehidupan saling itu bisa terjadi. Komunitas itu ciri khasnya saling. Jangan saling diem-dieman, saling cuek-cuekan, itu bukan komunitas namanya. Bukankah kita di dalam perjanjian baru itu saling itu harus saling. Tapi kita maunya kejadiannya salingnya cuma di sini aja hari Rabu doang, ya sama aja sama hari Minggu, nggak ada bedanya kok. Ikut aja ibadah online sama aja kan, diem-dieman juga. Bukan komunitas itu. Betul Pak ya. Komunitas tuh begitu, harus ada saling ngomong, saling apa. Kalau misalkan kemarin, oh Pak, Bapak di YouTube ngomong nggak enak Pak, ngomong aja nggak apa-apa, gitu loh. Supaya kita bersaling dan kita membuktikan bahwa kasih karunia itu yang ada pada kita itu bisa gitu loh. Misalkan, kalau saya nggak setuju nih, mempraktekkan semua produk-produk ilahi dipraktekkan dalam komunitas, jangan disembunyikan, jaim, jaga image. Betul, Pak.
Bukan, itu bukan tujuan komunitas. Makanya komunitas kita nggak bergerak begini terus, datang dengan khotbah, ada yang berganda, begitu sudah selesai. Gitu. Jadi teman-teman supaya punya antusias gitu loh, bahwa Tuhan itu bergerak. Ingin semua kita tuh bergerak, bersaling. Yuk, sama-sama yuk, kita bangun yuk PPA ini yuk. Mau kemana nih? Tuhan mau kemana? Kita cari apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk PPA ini. Yuk, kita sama-sama. Makanya persiapan demi persiapan. Yuk, persiapan. Di sini kita akan mempersiapkan bagaimana kita mengetahui karakter kita. Itu supaya pada saat kita tadi, yang bersaling tadi, tidak tersinggungan. Gitu loh. Karena tadi saya bilang, yuk lepasin pengampunan, yuk lepasin pengampunan. Nah, cara pandangnya bagaimana sadarnya ke Tuhan. Karena kita saling membangun, saling memotivasi, itu. Oke teman-teman, mungkin saya di sini ya, supaya kita bisa sama-sama komunikasi ya teman-teman ya di sini ya, saudara-saudara. Ya, betul Pak. Di dalam komunitas ini, kalau komunitas ini mau maju, komunitas ini mau dipakai sama Tuhan, bergerak sama-sama. Saya nggak mau sendirian. Ya. Saya nggak mau. Keseok-seok saya, nggak bisa. Ini tubuh Kristusnya ini menurut cara Kristus, bukan cara saya. Bukan. Tapi biarlah Kristus yang bekerja. Tapi kalau kita belum beres sama Tuhan, kesulitan. Makanya terbuka. Harus terbuka. Kan saya sudah bilang, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Bagaimana kamu mau dipulihkan kalau kamu nggak terbuka? Apa terjadi pemulihan? Impossible. Omong kosong. Itu. Saya sih berharapnya itu supaya ada pergerakan. Yuk kita bergerak kemana yuk sama-sama. Nanti ngobrol lagi atau apa. Mungkin nanti Pak Piong, mungkin dengan Pak Jukinsu atau Pak Evangelis Raja atau dengan Ibu Sapa, Ibu Ana, ketemu sama Ibu Sapa lagi, yuk kita ngobrol, share apa nih dalam komunitas kita mau gimana nih, gitu. Terus dia bergerak terus, dinamis di komunitas itu dinamis. Itu nggak cuma duduk diam terus apa gitu, aduh. Namun kerajaan Allah nggak bisa kita nggak bergerak sendirian. Kita komunal loh, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ini komunal, bukan individual. Ya, seperti itu aja dari saya, Pak Piong. Karena mungkin teman-teman kan belum ada ininya, kuesionernya belum diambil sih. Jadi saya nggak bisa ngasih banyak. Kalau kuesionernya sudah diambil, saya bisa terangin satu-satu nantinya. Sebetulnya, cara pendekatan. Ini nih ada. Ya ada di grup PPA ya. Nanti kalau mau ambil diisi, nanti kalau mau tahu hasilnya juga boleh japri ke Pak Eon ya. Kan ada juga nomornya Pak Eon di situ, langsung japri boleh, silakan. Ya. Nah, nih hasilnya udah keluar, nanti saya kasih tahu gitu. Jadi masing-masing orang nggak saling tahu gitu. Iya Pak. Salam Pak Eon. Salam. Ya. Salam. Ya. Ini saya sangat tertarik Pak Yon. Tadi dalam beberapa hari saya tidak ada kesempatan untuk melihat grup, jadi terhapus. Bisa di-share lagi itu Pak Yon? Mungkin terhapus punya Anda. Bisa banget Pak. Bisa, oh ya, Pak. Ini ada lagi satu pertanyaan ya, Pak Yon. Iya. Ya, tidak apa-apa, ini waktunya masih ada ini Pak Yon. Apa-apa. Silakan Pak, silakan. Ya, sebenarnya ini masih ada kaitan dengan penanya yang pertama tadi, cuma saya kurang begitu ini. Kita kan harus berkomunitas di gereja seperti itu kan, ada semacam kersel, ada KM, ada. Betul. Sehingga mau tidak mau kita ada di sana. Ya. Betul. Sebagai anak-anak Tuhan yang bergereja, kita juga harus berkomunitas, apalagi kita yang bertempat tinggal di daerah yang minoritas ini tentunya butuh kawan-kawan, saudara-saudara yang seiman seperti itu. Tetapi saya melihat Pak Yon, dalam satu komunitas itu, mungkin secara kebetulan ya, contohlah dalam satu komunitas itu ada satu kejadian, taruhlah saya Pak Yon ya, ada suatu hal di dalam itu, kita ini kan kadang-kadang tanpa sadar kita bicara ini, setelah selepas kita sharing firman Tuhan, kita bincang-bincang ramah tamah seperti itu tanpa sadar kita
tanpa sadar kita menyakiti lah seperti itu. Betul, Nah, betul Pak. ya, walaupun itu tidak kita sengajakan hal seperti itu Betul. sehingga ada orang yang tersinggung. Kalau seperti itu, Pak Yon, umpamanya saya sudah mengambil sikap tidak menjadikan hal itu suatu hal yang besar. Saya cukupkan di situ, ya sudahlah. Saya juga merasa belum tentu benar seperti itu. Tetapi apabila pihak satunya ini, Pak, yang satunya ini yang walaupun kita sudah diam, kita tidak berupaya untuk ini, tetapi dia terus-menerus masih mencoba untuk istilah bahasa Jawanya nggarai seperti itu loh. Ya seperti itu. Itu gimana sikap kita, Pak Yon, ya? Karena kadang-kadang kita juga inginkan hal itu sudahlah, ini kan sudah berlalu dan tapi dia terus-menerus seperti itu maunya terus ini. Gimana kita bersikap, Pak Yon, yang ini? Betul, oke. Terima kasih. Bagus sekali Pak, bagus sekali pertanyaannya. Memang itu sering banyak terjadi Pak. Tapi kan kalau di komunitas itu kan ada Pak yang ada ketua di situ kan, maksudnya ada pemimpinnya lah di situ. Nah itulah fungsinya pemimpin itu bisa mendamaikan. Padahal kan anggotanya kan kita nggak tahu Pak, dia sedang clash sama siapa gitu loh, clash sama siapa. Mungkin Bapak bisa minta bantu gitu loh Pak, minta bantu untuk menyelesaikan. Yang penting rekonsiliasi Pak, harus ada pendamaian di situ, gitu. Dan harus ada orang di tengah yang bisa mendamaikan itu Pak. Kan biasanya kan begitu Pak, egonya tinggi. Oke, Bapak udah mau nih. Kayak tadi kan, Ibu siapa tadi, Ibu Ana tadi. Oke, Ibu Ana, tapi dari pihak sebelah ini, maksudnya sebelah bukannya Muslim, bukan. Maksudnya dari teman kita ini belum siap gitu loh Pak, ya kan? Teman kita belum siap. Nah itu kadang-kadang kita harus apa namanya, minta ada bantuan orang lain seperti itu, atau kan pemimpin komunitas gitu loh Pak, supaya terjadilah rekonsiliasi. Karena yang penting harus rekonsiliasi Pak, harus berdamai. Kalau kelompok selnya itu ataupun komunitasnya itu mau bergerak bersama-sama, kan gitu Pak. Nggak boleh sampai ada ganjelan-ganjelan seperti itu, nggak boleh. Dan juga patut diperhatikan bahwa kita sedang belajar untuk merendahkan diri. Nah itu Pak. Jadi pemimpin juga harus memberitahu sama mereka, sama yang tadi ketersinggungan itu, harus belajar rendahkan diri. Itu Pak. Harus merendah, iya dong, harus merendahkan diri. Nggak, kan semua tuh pengennya kan selesai Pak, enak biar plong gitu. Tapi ada orang-orang yang memang bertahan gitu, ya itu nanti gini Pak, ruginya tuh buat dia. Jadi sebagai kita sebagai pemimpin, ya kan, katakanlah dia sebagai gembala seperti itu, ya harus mendamaikan Pak, supaya ya teman-temannya ini jangan sampai clash gitu Pak. Harus rekonsiliasi, harus berdamai. Karena satu nggak berdamai itu dampak buat yang lainnya Pak, dampak sekali. Kan saya udah bilang, menular Pak. Negatif itu selalu menular Pak. Yang positif itu keputusan. Iya benar Pak. Iya seperti Ingat itu. Iya. Seperti yang saya alami juga ya Pak. Ini di komunitas gereja saya ya. Kita awalnya itu memang semuanya itu sehati sepikir. Tapi karena jalan penyelesaiannya yang ditunjukkan oleh Ibu Gembala itu salah, karena ibaratnya ada pilih kasih gitu. Jadi seperti yang pernah saya katakan, TKW yang di Hong Kong itu banyak sekali masalahnya yang dia bawa ke sini. Terus belum lagi dari rumah majikan. Seharusnya kalau kita di gereja itu bersama Ibu Gembala itu dijadikan semuanya sama gitu, nggak ada istilahnya kamu anak kesayangan atau kamu nggak itu gitu. Tapi itu memang terjadi Pak, dan saya juga udah kebal dengan hal itu. Makanya saat itu saya pernah kepahitan, tapi saya balik lagi, saya cepat menyadari hal itu. Tapi teman-teman yang lain itu masih